Waduh, Calvin Phillips disebut bertahan di Man City karena faktor cuan. Mantan striker West Ham United, Frank McAvenny, menyebut Calvin Phillips hingga saat ini memilih untuk bertahan di Manchester City karena faktor uang. Phillips sendiri pada musim panas ini sebenarnya diminati oleh beberapa klub Inggris. Calvin Phillips didatangkan oleh Man City dari Leeds United pada musim panas tahun 2022 seharga 42 juta pound sterling. Namun sejak kedatangannya di Etihad, Phillips belum berhasil memberikan dampak besar bagi timnya. Musim lalu, pemain 27 tahun itu hanya mencatatkan 21 penampilan dan hanya tampil 4 kali sebagai starter. Dilansir dari Telegraph, Newcastle United dikabarkan ingin memanfaatkan situasi Phillips di Man City dengan mencoba untuk mendatangkannya pada musim panas ini. Akan tetapi, di luar dugaan, Phillips justru memilih untuk bertahan dan memperjuangkan posisinya di tim utama arahan Pep Guardiola. Menanggapi hal tersebut, Frank McAvenny mengklaim Phillips akan kesulitan untuk bersaing di tim utama Man City pada musim depan. Bukan hanya itu, McAvenny juga menyebut keputusan Phillips untuk bertahan di skuad Man City hanya karena uang semata. Anda tidak bisa percaya bahwa Anda akan mendapatkan kesempatan satu pertandingan di setiap pekan. Phillips sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dia keluar dan mengatakan ingin memperjuangkan tempatnya. Omong kosong, itu semua hanya karena uang. Tidak ada alam semesta di mana dia akan masuk ke tim sebelum orang lain. Saya pikir dia adalah pemain yang bagus, tetapi orang-orang yang dia tentang adalah pemain kelas dunia. Itulah perbedaannya dan saya tidak bisa melihatnya bisa bersaing di sana. Dia akan mendapatkan kesempatan bermain tetapi tidak akan menjadi pemain utama. Phil Foden diprediksi bakal tinggalkan Manchester City. Mantan striker West Ham United Frank McAvenny mengklaim Phil Foden bisa saja mengambil keputusan mengejutkan dengan meninggalkan Manchester City demi menit bermain lebih baik. Kontrak Phil Foden saat ini di Manchester City akan berakhir pada musim panas tahun 2027. Namun pada musim mendatang, perannya di tim utama The Citizens mulai tergeser dan berdampak pada menit bermainnya yang berkurang. Pada Liga Primer musim 2022-2023, Foden tercatat tampil sebanyak 32 kali. Namun dia hanya menjadi starter sebanyak 22 kali saja. Meski demikian, dia tetap menjadi andalan Gareth Southgate di timnas Inggris. Frank McAvenny mengaku mulai khawatir dengan menit bermain yang didapatkan oleh Foden di Man City. Jika musim depan tidak berubah, McAvenny menilai hal itu akan berdampak pada karir Foden di timnas Inggris. Dengan kata lain, McAvenny menilai Foden memiliki peluang untuk mengambil langkah mengejutkan dengan meninggalkan Manchester City demi mendapatkan menit bermain lebih baik. Saya pikir ada beberapa pertandingan jika ada seorang pemain yang tidak dipanggil ke timnas Inggris. Saya pikir ada beberapa pertimbangan jika ada seorang pemain yang tidak dipanggil ke timnas Inggris. Foden harus memainkan lebih banyak pertandingan menurut saya. Jack Grealish masuk dan mengambil alih. Dulu Foden yang ada di luar sana dan sekarang Grealish. Saya tahu dia akan mendapatkan waktu bermainnya, tetapi seseorang seperti Foden ingin bermain setiap pekan, jadi itu akan menjadi masalah. Saya tahu Foden mencintai klub ini, tetapi Anda tidak akan bertahan di sana jika Anda tidak mendapatkan permainan di setiap pekan. Plus minus Manchester City rekrut Frenkie de Jong. Manchester City gagal mendapatkan salah satu buruannya di musim panas 2023, yakni Declan Rice. Dia lebih memilih untuk membela Arsenal ketimbang Man City. Menyusul kegagalan ini, Man City mengalihkan pandangannya kepada gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Dilansir dari beberapa media di Inggris, Man City bahkan sudah mengajukan penawaran untuk mengangkut de Jong. Terbaru mereka melempar tawaran sebesar 90 juta pound sterling atau 1,7 triliun rupiah ke Barcelona agar bisa mendatangkan de Jong. Angka yang cukup besar dan merupakan langkah berani buat Man City. Namun akankah dia cocok main bareng Man City bersama Pep Guardiola? Yang pertama, Guardiola pengagum de Jong. Memang tenaga de Jong dibutuhkan The Citizens lantaran kekurangan pemain kreatif dan bertenaga di lini tengah.
Sepeninggal Ilkay Gundogan, Man City butuh pemain yang kreatif serta memiliki kemampuan sebagai pemecah kebuntuan dari lini tengah. Yang kedua, apakah De Jong cocok di City? De Jong sebenarnya punya atribut yang memenuhi kriteria Man City. Dia dikenal sebagai gelandang cerdas yang tahu cara memanfaatkan dan mengeksploitasi ruang. Dia juga andal dalam mendistribusikan bola serta mengatur tempo. Yang ketiga, De Jong harus bersaing. Kehadiran De Jong pastinya akan memanaskan persaingan di lini tengah Man City. Namun secara taktik, dia adalah pemain yang bisa membuat lini tengah skuad asuhan Guardiola itu lebih kuat dan berwarna. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, oh. Manchester City siapkan calon pengganti Bernardo Silva. Manchester City tengah menyiapkan calon pengganti Bernardo Silva. Tidak bisa dipungkiri, saat ini gelandang asal Portugal itu jadi salah satu sosok penting di lini sentral tim. Namun beberapa pekan terakhir, Bernardo Silva terus dikaitkan dengan kemungkinannya meninggalkan Etihad Stadium. Sang pemain dikabarkan telah beritahu pihak klub bahwa dia ingin hengkang di bursa transfer musim panas ini. Pemain 28 tahun itu ingin mencari pengalaman baru dengan berlabuh ke klub lain. Kabar ini jelas menjadi sinyal bagi Manchester Biru untuk segera mencari jenderal lapangan tengah baru. Dilansir dari Manchester Evening News, sejumlah nama pengganti mulai bermunculan. Salah satunya adalah penggawa West Ham United, Declan Rice. Namun rencana tersebut kemungkinan batal setelah sang pemain dikabarkan lebih memilih bergabung ke Arsenal. Selain Rice, nama lain yang juga menjadi incaran Man City adalah Gabri Veiga. Pemain muda asal Spanyol itu tengah mencuri perhatian bersama klub Celta Vigo. Saat ini manajemen Man City dikabarkan tengah menyiapkan proposal penawaran untuk Veiga. City kepincu sosok Veiga lantaran bisa bermain di segala posisi. Lulusan akademi Celta ini bisa bermain di berbagai posisi seperti gelandang bertahan, gelandang tengah, dan gelandang serang. Pemain seperti inilah yang disukai Man City di bawah arahan Pep Guardiola. Apalagi Veiga masih berusia muda yang diyakini bisa menjadi aset jangka panjang Man City. Veiga juga tercatat masih bermain untuk timnas Spanyol U21.